sakit sesudah berkunjung ke pasar seafood Huanan. Anehnya, seperti listener, jumlah korban semakin cepat padahal sebagian besar dari mereka tidak pernah berkunjung ke pasar itu. Nah, fenomena apa yang terjadi? Setelah diselidiki secara mendalam, virus corona menjadi biang keladi ataupun biang utama dari kepanikan ini. Hal yang perlu digarisbawahi, seperti listener, virus ini bisa menular dengan cepat hingga menimbulkan kematian. Lalu bagaimana perkembangan kasus virus corona secara global, bagaimana respon pemerintah Indonesia, khususnya untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, bagaimana respon terhadap penyebaran virus corona, smart listener. Untuk saat ini kembali di Makassar Insight, smart listener, kita kembali membahas satu topik antisipasi virus corona yang diberi label 2019 NCOV ya. Dan untuk pagi hari ini kita akan memperbincangkannya kurang lebih 1 jam ke depan. Kami juga mengajak Anda untuk bisa ikut berbincang ya bersama kami di pagi hari ini, smart listener. Untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Sebentar kami juga akan menghadirkan sedianya Pak Ihsan selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan hadir di studio bersama kami pagi hari ini, tapi karena adanya kesibukan jadi kami akan menghubungi Pak Ihsan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel by phone sebentar. Dan juga untuk pagi hari ini luar biasa sudah hadir di studio, kita sapa dulu Dr. Muhammad Hidri Alwi. Kita akan berbincang bersama Dr. Hidri untuk pagi hari ini. Baik, Dr. Hidri, untuk pagi hari ini kita membahas mengenai antisipasi virus corona yang diberi label 2019 NCOV ya. Mungkin mohon dibetulkan sebentar ya untuk pengucapan saya, Dr. Hidri. Baik, mungkin bisa sedikit gambaran mengenai virus ini seperti apa, Dr. Hidri? Ya, baik para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ya, memang sekarang ini kita lagi dihebohkan ya secara global tentang penyebaran penyakit. Ya, jadi dalam epidemiologi penyakit itu kita mengenal ada namanya segitiga epidemiologi ya. Jadi situ ada host, agent, dan environmental ya. Jadi sebuah penyakit itu kan muncul karena lingkungan yang berpengaruh di mana agen kuman itu berada, lalu ada yang terpapar. Itulah manusia. Ya, jadi manusia itu memang selalu menjadi sasaran. Sebenarnya kuman itu dia perlu juga hidup ya. Cuma manusia ini kadang-kadang usil sama kuman. Jadi tidak semua kuman itu jelek. Bayangkan, mohon maaf kalau kita mau BAB, tidak ada kuman di usus E. coli. Oh, kita sampai capek jongko itu. Lama prosesnya. Ya, dan apa yang Tuhan ciptakan itu memang selalu punya hikmah ya. Jadi disitulah kita manusia harus arif ya, dan tentu juga ketika ada kuman itu ada dalam tubuh manusia, Tuhan juga sudah memberikan sistem pertahanan tubuh sama kita. Jadi bayangkan kalau misalnya kita sudah berumur 40, 50, itu baru berapa penyakit yang pernah hinggap dalam diri kita. Nah, sedangkan ini kan banyak sekali. Tapi disitulah Tuhan dengan kesempurnaan menciptakan manusia yang paling bagus, juga dilengkapi dengan sistem pertahanan yang kita sebut sebagai antibody. Nah, terkait dengan penyebaran coronavirus ya, jadi coronavirus ini memang pertama kali ditemukan tahun 61. Ya, jadi disitulah dia mulai dikenal, dan memang dia selalu memiliki spesies-spesies baru ya kalau dalam misalnya berkembang. Ya, tahun 2003 Cina itu sudah punya pengalaman pertama dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, ya, jadi yang menyerang ya, lalu muncul flu burung H5N1 ya dengan kodenya itu juga dari corona. Bahkan itu lebih hebat lagi ya, saat dulu di Chile itu sampai menewaskan kalau tidak salah 700 orang. Ya, itu jadi kejadian sekarang ini mereka sudah punya pengalaman pertama. Muncul lagi genom-genom baru ya, lalu muncul MERS ya di Arab Saudi, dari unta, Medical Respiratory Syndrome itu juga yang menyebar. Ya, itu semuanya banyak muncul ya. Pernah kita mengenal ada flu babi, ada flu Brasil, flu Singapura. Nah, ini memang semua penyebabnya adalah virus. Dan virus itu beda dengan bakteri. Ya? Jadi sebenarnya manusia itu penuh dengan ancaman dengan kuman, toksin, radikal bebas. Jadi luar biasa Pak kita ini berjuang
belum lagi berjuang untuk kehidupan sehari untuk makan minum. Ada bakteri juga, Eh, ada virus. oh juga, iya. ya. Andai kan Tuhan bisa memperlihatkan kita di hadapan kita, miliaran kuman. Iya, di sekitar kita. Cuma kan kita cuek-cuek aja. Iya, iya. Karena tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya. Nah, masih ada dalam seorang peneliti bakteri itu virus mikroorganisme itu ditemukan masih ada kurang lebih 1.700.000 virus yang belum terdeteksi. 800 itu sudah menyebar kemana-mana. Wow. Bayangkan luar biasa. Dan memang ada yang berbahaya dan virus itu ada yang memang ke tanaman, ke tanah, ada ke hewan, ada ke manusia. Nah, jenis virus coronavirus sebenarnya ini dalam salah satu bagian dari kedokteran yang di parasitologi itu ada disebut zoonosis. Zoonosis itu adalah kuman yang menyerang sesama hewan dengan hewan. Jadi penyebarannya seperti apa? Melalui Dari apa gitu ya? bisa Ya. kalau misalnya hewan kan mungkin berdekatan, ya, mungkin mereka lewat percikan Liur. ya kalau kita kan droplet misalnya dengan batuk, bernapas. Jadi sesama hewan dulu ya. HIV itu sebelumnya didapat tahun 81 itu ditemukan pada bangsa kera yang ada di Afrika yang penuh dalam darahnya itu HIV, bangsa monyet. Orang tanya kenapa bisa pindah ke manusia? Emang monyet pernah kawin dengan manusia? Jangan sampai. Iya, iya, iya. Nah, Padahal ini coronavirus itu memang sesama hewan dulu. Tiba-tiba kenapa dia loncat sama manusia? Nah itu tadi karena manusia itu usil, Iya. suka ganggu. Iya. Ya. Ya usilnya itu ya bisa dia makan dari hewan yang kayak kelelawar. Awalnya berita di Wuhan itu kan ditemukan di pasar pelelangan ikan di ikan. Ya. Lalu dicurigai di ular. Ya, orang-orang Cina kan makan ular, makan kelelawar, katak. Ya artinya itu kan mereka anggap biasa dan memang makanan-makanan itu wajar kan bagi mereka. Tapi disitulah Awalnya bermula dari situ ya dok ya. lalu orang berpikir, loh kenapa muncul ini kan jenis virus baru yang belum ada sebelumnya. Ya. Sehingga oleh para ahli secara teknis disebutlah dia Novel Coronavirus 2019 karena dia ditemukan awalnya itu tahun 2019 31 Desember ditemukan 27 pasien yang kena pneumonia. Pneumonia itu secara umum sering orang kena, tapi biasanya yang banyak kena itu orang yang ada kausanya itu penyebabnya dari bakteri. Lalu muncul 35 lagi. Lalu ada yang meninggal pertama itu seorang kakek umur 61 tahun, tapi dia sudah ada penyakit penyerta. Dia ada DM dengan tumor. Tapi begitu dia kena pneumonia, bingung ini dokter. Ini dari mana nih kuman pneumonia? Padahal kalau dengan antibiotik biasa, dia pneumonia itu sembuh. Jangan lupa antibiotik itu diberikan pada orang yang kena pneumonia pada saat dia kena bakteri. Jadi bakteri itu untuk antibiotik. Kalau virus antivirus. Oh, Tapi begitu ya. tapi heran orang, ini aneh ini kok tidak bisa ini sampai tidak bisa sembuh. Iya. 2-3 hari yang lalu saya dengar berita sudah 80 orang yang meninggal. Ya enggak, betul penanganannya mirip dulu Ebola yang menimpa di Afrika juga itu luar biasa. Jadi dokter perawat dan para medis itu pakai pakaian kayak astronot. Iya. Karena mereka ada juga yang tertular dokter meninggal. Iya, begitu ya Nah, informasi yang jadi dengan seperti itu orang kemudian tiba-tiba takut penyebaran. Karena kalau satu orang saja keluar dari daerah itu pergi ke daerah lain, lalu dia bersin batuk bicara orang, kuman itu keluar dari mungkin dari tubuhnya, itu kan jutaan, tapi kita tidak lihat. Karena yang satu pergi lagi di tempat lain kena lagi, maka jadilah daerah endemik. Wah, ini yang ditakuti. Dari WHO sendiri statusnya seperti apa untuk sudah masuk corona ini? Jadi kalau di Wuhan Cina sendiri itu kan sudah masuk siaga 1 kalau tidak salah karena sudah ini. Korea Selatan saja beberapa tahun lalu ada 3 kalau tidak salah 3 itu warganya dari Arab Saudi kena MERS. Itu presidennya langsung bilang Korea Selatan darurat penyakit MERS. Bayangkan itu saking mereka takut. Karena yang satu ini kalau pindah ke sebelah pindah lagi, waduh, minta ampun. Ini sangat berbahaya dok ya. Iya, Ini betul. virus ini bisa menyebabkan kematian. Iya. Nah untuk tentunya kita juga masyarakat ini was-was dan tentunya penasaran juga begitu. Ciri-ciri orang yang terpapar virus ini seperti apa itu? Jadi dia itu mirip ya itu tadi kayak pneumonia. Pneumonia itu kan gejalanya ada batuk, ada demam meriang,
sakit sakit seluruh tenggorokan, badan. sakit Iya. tenggorokan. Karena kalau sudah Iya. sakit tenggorokan Iya. berarti sudah terjadi inflamasi peradangan, jadi ada batuk, kemudian sesak. Sesak nafas Nah, gitu. itu khas sesak. Tetapi kalau pneumonia biasa kadang-kadang kan cuma bakteri pneumonia yang menimpa dia. Ini tidak virus yang memang menyerang paru sehingga paru itu mengalami peradangan, infeksi. Itu ada pemeriksaan tersendiri tidak untuk Ada. bisa mengetahui kalau ini memang Ada terpapar ya. Biasanya sudah. diambil apa itu sputum. Hmm. Ya kadang juga dari darah, diambil sampel darah. Nah, dari situ kan nanti akan ketahuan nanti bahwa oh ini orang kena apa Nah, pada saat ditemukan ini kan dokternya bingung loh, ini virusnya ini beda ini dia karena ditemukan ada 5 genom baru yang salah satunya itu yang apa sampai menimbulkan ini tadi coronavirus Nobel 2019 itu. Iya. Ya, sehingga pada saat muncul itu kan apa obat apapun tidak ada tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Jadi untuk sementara jadi biasanya di sini nanti dokter akan mengkaji kembali dan mereka akan mencari apa obat yang cocok sama dulu dengan SARS, dengan MERS. Jadi gejalanya memang itu Hampir ada sama batuk, gitu, hampir sama ya? Hampir sama. ada demam, ada sesak, ya, radang tenggorokan. Tapi yang menimbulkan kematian ini memang dari penyakit yang disebabkan virus ini atau penyebabnya disebabkan juga oleh penyakit lain atau seperti apa? Kalau ada penyebab lain namanya penyerta, pasti lebih buruk. Apalagi kalau semuanya usia yang sudah lanjut orang tua, begitu ya. ya. Betul. Jadi Resikonya dia besar, sudah ya? ada penyakit lain yang memperburuk dia apa datangnya kuman ya. Apalagi kan dia serang paru-paru. Kita tahu paru-paru kan tempat kita bernapas. Jadi kemungkinan terjadi sesak sampai dia terjadi obstruksi saluran napas. Itu yang tingkat Tersumbat parahnya ya. sampai mungkin meninggal. Hmm. Ya karena kuman itu menyerang daerah-daerah terutama di organ respirasi pernapasan itu. Jadi tentu di situ apa titik kematiannya ada di situ kalau tidak cepat ditangani dengan bagus. Ya. Iya. Seperti yang informasi yang saya dapatkan juga begitu Dokter Hidi kalau untuk usia tertentu ini yang paling tinggi resikonya ya karena tadi kan ada penyakit lain yang menyertai begitu ya. Oke. Baik dokter, kita lanjut lagi sebentar untuk perbincangannya dan baik sebagai senar tentunya penyakit virus corona novel ini yang diberi label 2019 nCoV ini sudah menyebar ke berbagai wilayah begitu ya. Betul. Untuk di Indonesia sendiri penyebarannya ada beberapa provinsi begitu ya yang warganya diwaspadai ya, yang dicurigai begitu, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Nah, untuk di Sulawesi Selatan sendiri kita berdoa ya mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Jadi sebenarnya penjagaan itu semuanya ada di daerah bandara pada saat orang dari luar masuk ke dalam. Jadi untuk sementara kita alhamdulillah steril dari kuman coronavirus itu ya. Tetapi kalau ada orang dari luar ini yang kita takuti, apalagi mungkin kalau dicurigai dari China misalnya. Sedangkan dari negara-negara yang sudah disebut kayak ada Singapura, Filipina, Hong Kong, lalu ada Korea sampai ke Cina, Amerika juga. Nah inilah, maka itu di pelabuhan itu kan memang ada deteksi untuk melihat orang. Kalau misalnya ada orang lewat tiba-tiba detektor itu menangkap bahwa suhu tubuh orang ini di atas 38. Suhu normal itu 36,8 derajat, maka cepat dia diisolasi dulu, jadi diperiksa baik. Apalagi kalau dia dari luar. Termasuk juga kalau misalnya ada orang yang baru tiba 1 minggu dari luar, maka itu memang kita waspada kalau dia tiba-tiba bersin, kemudian ada demam, batuk apa. Itu riwayat penyakitnya harus jelas. Termasuk ya terakhir dari tadi saya dengar itu akan ditanya juga apa makanan yang pernah dia makan. 1 minggu ini dia dari mana, kalau dari luar dari negara mana. Itu langsung di karantina. Waspada lebih bagus begitu. Jadi dia langsung diisolasi. Di karantina betul, diperiksa bagus-bagus jangan sampai ada coronavirus misalnya. Kalau sekarang kita perhatikan sudah di Makassar sendiri ya, kalau kemarin saya berjalan-jalan gitu, itu sudah banyak juga yang mengenakan masker gitu ya. Gak apa-apa, karena memang juga kita lihat kondisi cuaca sekarang kan berubah-ubah. Kadang-kadang mau hujan. Iya, misalnya aja sekarang nih ya musim hujan tapi kok panas terus gitu. Betul. Ya. Oke. Tentunya Smart Listener kita juga ingin mengetahui ya.
bagaimana pola hidup seperti apa yang tentunya yang harus kita terapkan begitu ya, Iya, Dok, ya, betul. agar kita tetap waspada juga, Iya, jangan iya. sampai kita terpapar virus ini. Kita akan bahas sebentar itu Iya, ya, iya. Dr. Hidri. Iya. Tapi Smart Listener, kita break dulu untuk Iya. sesaat, dan sekali lagi untuk Anda juga yang ingin bergabung, kami mengundang Anda untuk bisa bertanya bersama Dr. Hidri Alwi di sini untuk 833-225 untuk line telepon, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Untuk topik kita pagi hari ini, antisipasi virus corona novel yang kita beri label ataupun namanya 2019 NCOV ya. Seperti itu, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Soalnya kalau sudah begini, apa saja diwaspadai penyakit ini. Iya. Virus corona label di 2019 NCOV ini. Iya. Nobel. N-nya itu Nobel. Nobel Coronavirus 2019. N. Pak, minum ke apa? Air panas, Pak, kopi, Kak.